Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Kaum muslimin wal muslimat, al musyahidin wal musyahidat, pemirsa pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa melanjutkan program kajian kita dalam pembahasan daripada kitab Syarah Al-Qawaid Al-Midha'ah fi Madhabi Ahli Sunnati wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatu Syekh Walid bin Rashid As-Sa'idan hafizahullahu ta'ala. Pembahasan prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentunya kita mulai dengan syukur kita, pujian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai pada kesempatan ini Allah masih berikan kita nikmat yang sangat banyak, baik nikmat-nikmat yang zahir ataupun nikmat-nikmat yang batin. Maka semua itu datangnya sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita ajari diri kita untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk syukur itu dengan terus kita memanfaatkan nikmat-nikmat Allah untuk kita taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya, para sahabatnya dan keluarganya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita melanjutkan pembahasan yang sebelumnya berkaitan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang surga dan neraka. Bahwa penulis menuliskan satu kaidah, yaitu al-jannatu wan nar mawjudatani la tafniyani abada wa la tabidani. Bahwa surga dan neraka itu sudah ada sekarang, dan keduanya itu tidak akan sirna dan tidak akan binasa. Artinya kekal. Surga dan neraka itu adalah kekal. Telah kita bacakan pada pertemuan sebelumnya berkaitan tentang surga dan neraka itu sudah ada. Terlalu banyak dalil-dalil yang menyebutkan akan hal tersebut, bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah selesai menciptakan yang namanya surga dan neraka. Ya, surga tentunya tempat kenikmatan, dan neraka adalah tempat siksa yang diperuntukkan bagi mereka orang-orang yang durhaka, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sedikit muqaddimah berkaitan tentang surga dan neraka ini. Ini merupakan tempat terakhir manusia. Ya, hari ini kita hidup di dunia yang kalau kita bandingkan dengan kehidupan akhirat tentu tidak ada apa-apanya. Dari jumlah waktu, durasi kita, itu saja sudah berbeda. Manusia, apalagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana umurnya itu pendek-pendek, disebutkan di dalam hadis, antara 60 sampai 70 tahun, sedikit yang lewat daripada itu. Bilanglah kalaupun ada manusia hari ini umurnya 100 tahun, itu tidak ada apa-apanya dengan kehidupan akhirat.
Ya, kehidupan akhirat itu adalah suatu yang kekal. Tidak 1000 tahun, tidak 1.000.000 tahun, tapi abadi. Tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya. Berbeda dengan kehidupan manusia yang hanya sedikit saja. Ya, apapun yang kita rasakan di muka bumi, daripada kenikmatan, itu hanyalah sebentar dibandingkan dengan kenikmatan di akhirat. Sebaliknya, apapun yang kita rasakan daripada rasa susah, ya, rasa berat, musibah di muka bumi ini, itu tidaklah lama, itu hanyalah sebentar kalau kita bandingkan dengan kehidupan akhirat. Akan tetapi yang sebentar ini di muka bumi ini itu memiliki pengaruh dengan status kita kelak di akhirat. 100 tahun, bilanglah 100 tahun manusia hidup di muka bumi ini, itu mempengaruhi statusnya kelak di akhirat. Karena yang namanya akhirat itu hanya ada 2 tempat. Kalaulah tidak di surga, maka di neraka. Tidak ada tempat yang ketiga. Maka dengan kita mempelajari ini, mari sama-sama kita optimalkan, kita maksimalkan apa yang bisa kita lakukan daripada ibadah-ibadah. Yang ini merupakan bekal kita untuk hari kemudian. Yang kita katakan tadi tidak ada bandingannya kehidupan kita di dunia dengan di akhirat kelak. Ya, maka kita optimalkan setiap waktu, setiap menit yang kita punya, setiap jam yang kita lalui, setiap hari yang kita berada di atasnya, di dalamnya, maka kita maksimalkan untuk berbuat kebaikan, berbuat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya itu menjadi bekal bagi kita untuk menyongsong hari akhirat. Semua kita akan menuju ke sana, mau tidak mau, suka tidak suka, rela tidak rela, siap tidak siap, manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan merasakan antara satu dari 2 tempat itu, imma surga ataupun neraka. Ya. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebagai bentuk penguatan yang namanya surga dan neraka itu sudah ada dan dia kekal, nikmatnya maupun siksanya semua itu kekal, ya. Tentu kekal itu kita sudah memahami, yang namanya kekal itu tidak ada ujungnya, dan tentu kita semua berharap kita menjadi penghuni-penghuni surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita senantiasa berlindung kepada Allah dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala yang teramat sangat dahsyat. Dan tentu sangat banyak dalil-dalil, landasan-landasan yang bisa kita pegang, ya, terkait bahwa nikmat ataupun siksa yang ada di surga dan di neraka itu adalah kekal. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa faqihatin katsirah la maqtu'ati wa la mamnu'ah." Ya, bahwa di dalam surga itu sangat banyak buah-buahan. Ya, Allah sebutkan banyak buah-buahan. Nanti akan kita sebutkan bahwa tidaklah nikmat ataupun siksa di neraka, di surga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan itu hanyalah kesamaan dalam nama saja. Ya, Allah sebutkan di surga ada buah-buahan, dan itu harus kita imani, kita yakini. Adapun hakikatnya itu tentu tidaklah sama. Nanti akan kita sebutkan, kita bahas insya Allah, bahwa tidak ada yang sama. Walaupun sama namanya, tapi hakikatnya, sifatnya, aslinya bagaimana, maka itu hanya Allah yang mengetahuinya secara terperinci. Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, di surga banyak buah-buahan, la maqtu'ati wa la mamnu'ah. Buah-buahan itu akan terus ada, dan tentu penghuninya tidak akan terlarang untuk mengkonsumsinya, untuk memakannya, untuk menikmatinya. Ya, terus menerus. Ya. Dan tentu manusia penghuni surga yang
makan buah-buahan itu bukan karena lapar, tapi karena ingin terus bernikmat-nikmat. Ya, terus di atas kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di antara dalil yang lain bahwa kehidupan akhirat itu adalah kekal. Allah berfirman, dan ini banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an, khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya abadan, selama-lamanya. Ya. Itu disebutkan di dalam surah An-Nisa. Dalam ayat yang lain, la yadzuquna fihal mauta illal mautatal ula. Kehidupan akhirat itu manusia sudah tidak merasakan yang namanya kematian lagi, kecuali kematian yang di dunia itu saja. Sudah tidak ada lagi kematian. Kalau sudah masuk ke dalam surga ataupun ke dalam neraka, terus manusia hidup, imma dia mendapatkan nikmat terus menerus atau mendapatkan azab terus menerus. Nabi SAW pernah bersabda, ya ahlal jannati khuludun wala maut, wa ya ahlan nari khuludun wala maut. Ya, tentang seruan, wahai penghuni surga, kalian kekal, tidak akan ada lagi kematian. Demikian pula wahai penduduk neraka, kalian kekal terus menerus seperti itu, sudah tidak ada lagi kematian. Ya, manusia hidup terus mendapatkan nikmat atau mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yamassuhum fiha nasabu wa hum minha wa ma hum minha bimukhrajin. Manusia yang masuk ke dalam surga Allah, mereka tidak akan merasakan yang namanya keletihan, kecapekan. Ya, manusia beda tentu nanti di surga ya dengan kehidupan di dunia. Mungkin manusia ketika dia banyak makan, banyak tidur, banyak istirahat, akan merasakan yang namanya capek. Sekalipun dia tidak bekerja, duduk-duduk saja, ya, atau tidur-tidur saja, dia tetap merasakan yang namanya letih. Berbeda dengan kehidupan akhirat. Mereka tidak akan merasakan yang namanya letih, capek, dan seterusnya yang semisal dengan itu. Bahkan mereka tidak akan pernah keluar dari surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita sambung ya pembahasan ini setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa, pemerhati Salam TV, sahabat keluarga muslim dimanapun berada, kembali kita melanjutkan program kajian kita masih dalam pembahasan daripada kitab Syarah Al-Qawaid Al-Mida'ah bi Madhabi Ahli Sunnati wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Walid bin Rashid As-Sa'idan hafizahullahu ta'ala. Pembahasan berkaitan tentang prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kali ini prinsip yang kita bahas berkaitan tentang kekekalan surga dan neraka. Telah kita bacakan tadi beberapa dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita melanjutkan kembali berkaitan tentang kekekalan surga dan neraka itu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adzabiha kadzalika najzi kulla kafur." Bahwa orang-orang yang kafir, yang tidak beriman, mereka akan mendapatkan neraka jahanam. Ya, dan mereka tidak dimatikan. Ya, maksudnya mereka senantiasa terus mendapatkan siksa tersebut. Karena kalau mereka mati, maka mereka akan beristirahat dari azab itu, dari siksa. Tapi tidak. Mereka akan senantiasa terus-menerus di atas siksa Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tak diringankan, tidak ada keringanan, diringankan, dikurangi, siksa itu tidak ada. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala membalas orang-orang yang tidak mau beriman, orang-orang yang senantiasa berada di atas kekufuran. Dan tentu di dalam ayat-ayat yang lain sangat banyak Allah menyatakan hal tersebut semisal dengan itu. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman,
illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Orang-orang yang kufur tidak diberi mereka petunjuk itu kecuali petunjuk kepada neraka jahanam, dan mereka akan terus-menerus di sana, kekal di dalamnya. Di dalam ayat yang lain, di dalam surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la'anal kafirina wa 'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada." Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang kafir dan menyiapkan bagi mereka neraka, dan mereka kekal di dalamnya. Ya, kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, terus-menerus di atas siksa Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Jin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada." Barang siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya, maka baginya neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan para penghuni neraka, wa ma hum bi kharijina minan nar. Sekali-kali mereka tidak akan pernah keluar dari neraka itu. Ya. Walahum adzabum muqim. Bagi mereka siksa yang terus-menerus, siksa yang kekal. Ya. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nadaw ya maliku liyaqdi alaina." Ya. "Ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun." Para penghuni neraka, mereka saling menyeru, "Wahai penjaga pintu neraka, hendaknya kami ini dimatikan saja, supaya kami tidak merasakan siksa yang sangat luar biasa ini." Apakah para penjaga pintu neraka itu mau melaksanakan yang mereka minta? Tidak. Justru mereka mengatakan, "Innakum makithun." Tidak, kalian akan seperti itu terus-menerus. Kalian akan terus mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab." Penghuni neraka ketika mereka disiksa, dibakar, tentu kulit mereka akan hangus, akan melepuh. Setiap kali hangus, kulit itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kulit yang baru. Ya, karena tentu kalau kulit manusia dibakar, hangus dan akan habis. Ketika sudah habis, maka selesailah siksa itu. Tapi tidak demikian. Allah ganti kulit yang hangus dengan kulit yang baru. Tujuannya supaya mereka terus-menerus merasakan azab, merasakan siksa Allah, balasan yang setimpal akan kekufuran mereka. Dan tentu yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah bersabda, "Amma ahlun nari alladzina hum ahluha fa innahum la yamutuna fiha wa la yuhyun." Bahwa penduduk neraka itu yang mana mereka memang berhak menjadi penduduk penghuni neraka, mereka tidak dalam keadaan hidup dan tidak dalam keadaan mati, akan tetapi senantiasa terus merasakan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun mungkin ada di sana ucapan-ucapan sebagian orang, kalaulah Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang, kenapa ada makhluk yang disiksa di atas atau di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala? Di mana bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Kenapa Allah ciptakan makhluk, kemudian Allah menakdirkan mereka disiksa, dan benar mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Ingat kaum muslimin wal muslimah, memang benar Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Tapi di sisi lain juga Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, menempatkan sesuatu tepat pada tempatnya. Karena kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah tempatkan orang-orang yang tak mau beriman, orang-orang yang tak mau tunduk dengan Allah, tidak mau melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan karena kasih sayang Allah, Allah membalas orang-orang yang berbuat baik dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memaksa manusia untuk menjadi orang-orang yang kafir. Tidak ada Allah Subhanahu wa taala memaksa manusia untuk bermaksiat. Semua itu adalah pilihan mereka semua. Tidak ada yang mengetahui takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui apa yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah pilihan manusia, ikhtiar manusia. Sehingga manusia sangat pantas mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang dia lakukan di muka bumi ini. Kebaikan akan dibalas dengan nikmat surga, keburukan, kekufuran, kemaksiatan akan dibalas dengan siksa di neraka Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi hambanya, makhluknya. Semua itu dibangun di atas prinsip kasih sayang dan di atas prinsip keadilan. Justru sangat tidak adil ketika Allah Subhanahu wa taala menyamaratakan orang-orang yang beriman, orang-orang yang tunduk dengan orang-orang yang tidak beriman, dengan orang-orang yang ingkar. Justru di situ tampak ketidakadilan Allah. Maka sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan balas semuanya itu sesuai dengan amalannya. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan selalu sesuai dengan amalan. Ya. Maka ketika kita terus-menerus di atas ketaatan, di atas keimanan, maka kita yakin insya Allah Allah akan berikan kita balasan yang baik. Ya. Demikian pula orang-orang yang senantiasa berada di atas kemaksiatan, senantiasa berada di atas keingkaran, berada di atas kekufuran, maka yang demikian itu balasannya adalah siksa Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, pemirsa, pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poinnya yang mau kita tekankan bahwa yang namanya kehidupan akhirat itu hanya ada dua tempat, imma fil jannati wa imma finnar. Bisa jadi di surga, bisa jadi di neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua tempat ini sengaja Allah siapkan dan dia itu kekal abadi. Tidak ada limit waktunya, tidak ada masa tenggangnya. Ya. Sudah diciptakan oleh Allah, sudah selesai, dan siapa yang masuk ke dalamnya dia akan kekal di sana. Dan tentu kita semua berharap dan senantiasa berikhtiar agar kiranya Allah Subhanahu wa taala golongkan kita menjadi orang-orang yang menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya senantiasa kita terus berdoa yang pertama dan terus berikhtiar, yaitu kita beramal walaupun pada hakikatnya bukan amalan kita itu yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ridha Allah Subhanahu wa taala ini bisa dicapai dengan kita terus melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan terus meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka janji Allah Subhanahu wa taala bagi mereka, orang-orang yang beriman, orang-orang yang terus beramal soleh, tidak lain dan tidak bukan akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, yang nanti akan kita sebutkan bahwa kenikmatan-kenikmatan tersebut tidaklah sama dengan kenikmatan-kenikmatan di dunia ini. Kesamaan itu hanya ada pada penamaannya saja, karena Allah Subhanahu wa taala berkomunikasi dengan kita, berfirman untuk manusia apa yang kita pahami dari bahasa itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, di surga nanti ada sungai-sungai yang mengalir, di bawahnya madu,
susu, ya, dan lain sebagainya. Di sana ada istana-istana yang luar biasa, ada beragam macam buah-buahan, daging-daging. Ya, demikian pula ada di sana bidadari surga. Semua itulah nikmat-nikmat yang Allah kabarkan baik di dalam Al-Quran ataupun di sunnah Nabi SAW. Akan tetapi hakikat daripada itu semua jauh dari apa yang kita bayangkan, karena kita hanya bisa membayangkan hal-hal yang ada di dunia ini saja. Adapun yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu tidak sama seperti yang kita bayangkan. Insya Allah akan kita sambung setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa, pemerhati Salam TV, sahabat keluarga muslim dimanapun berada, kembali kita melanjutkan program kajian kita masih dalam pembahasan daripada kitab Syarah Al-Qawaid Al-Midha'ah bimadhabi ahli sunnati wal jamaah yang ditulis oleh Fadilatu Syekh Walid bin Rashid Sa'idan hafizahullahu ta'ala. Pembahasan berkaitan tentang pokok-pokok akidah ahlu sunnah wal jamaah. Tentunya senantiasa kita berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang senantiasa menggiring kita untuk terus melakukan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita masih berkaitan tentang nikmat surga dan juga siksa di dalam neraka. Bahwa kaidah yang berikutnya yang dibawakan oleh penulis yaitu laisa fil jannati minan na'imi wala fin nari minal azab mimma fid dunya illa al asma. Artinya bahwa tidaklah nikmat-nikmat surga yang Allah kabarkan, demikian pula siksa-siksa di neraka yang Allah kabarkan, kecuali itu hanyalah kesamaan di dalam penamaannya saja. Kalau kita lihat, kita amati bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyipati surga dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya, mulai dari istana-istana yang ada di dalam surga, makanan-makanan yang akan dimakan oleh penghuni surga, demikian pula nikmat-nikmat yang lain seperti bidadari. Maka yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran ataupun yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lain dan tidak bukan itu hanyalah nama saja yang kita ketahui. Akan tetapi hakikat daripada itu semua, termasuk di dalamnya hal-hal yang berkaitan tentang neraka dan juga siksa-siksa yang ada di dalamnya, mulai dari rantai-rantai, belenggu-belenggu, api neraka, ya, maka itu semua yang dikabarkan kepada kita adalah kesamaan di dalam nama saja, ya. Adapun hakikatnya, kaifiatnya, sifat aslinya bagaimana, maka Allah tak kabarkan secara terperinci dan kita tidak bisa membayangkan hal tersebut. Karena sesuatu yang bisa kita bayangkan adalah sesuatu yang pernah kita lihat, ya, atau ada orang yang pernah melihat lantas kemudian mengabarkannya kepada kita. Maka kita tidak pernah melihat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala secara hakikatnya. Maka kita tidak bisa membayangkan wujud aslinya, ya. Kita katakan wujud aslinya secara terperinci, secara detail. Kita tidak bisa dan tidak mengetahui hal tersebut. Itu ilmunya hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya itu ada dan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Penulis mengatakan di dalam kaidah ini, ya, nu'minu bi annahu ma'lumul ma'na bi'tibaril dilalati al-lughawiyah. Apapun yang Allah sebutkan dari nikmat surga ataupun siksa neraka, kita harus beriman, ya. Dan maknanya kita mengetahuinya. Ketika Allah sebutkan di sana ada nikmat surga,
Ada di sana sungai-sungai dari susu, sungai-sungai dari madu, demikian pula ada di sana khamar. Kita harus beriman dan kita memaknai hal-hal yang Allah sebutkan itu. Ya, kita maknai, kita mengetahui secara makna apa itu susu, apa itu madu, ya, apa itu khamar. Secara bahasa kita mengetahuinya dan kita beriman akan hal tersebut. Ya, demikian pula istana-istana surga, tempat-tempat tinggal yang luar biasa. Kita mengetahui apa itu makna tempat tinggal. Demikian pula rumah-rumah, ya, tenda-tenda di sana yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua mengetahui secara makna bahasa. Dan itu kita harus imani. Kita tidak boleh menterjemahkannya ke makna yang lain. Ketika Allah sebutkan sungai-sungai di surga, ya kita makna itu adalah hakikatnya sungai. Adapun bentuknya, aslinya bagaimana, itu yang kita tidak mengilmui sampai sana. Ya, jangan sampai diartikan misalnya sungai-sungai itu dengan makna-makna yang lain. Seperti misalnya sungai dimaknai dengan angin dan lain sebagainya yang keluar daripada ya penafsiran yang benar. Ya. Walakin ma'a hadzal iman wal ilmi bil ma'na illa annana nujzim bi annal kayfiyat wal haqa'iq laysat bimumathilatin. Walaupun kita beriman dan mengilmui tentang makna bahasa dari apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran maupun disebutkan oleh Nabi, tapi kita tetap meyakini ya bahwa kaifiyatnya, hakikatnya itu sama, artinya tidaklah sama dengan apa yang ada di muka bumi ini. Ini juga kita harus yakini dan kita imani dengan kuat bahwa ketika Allah sebutkan di sana ada sungai-sungai, di dunia pun ada sungai-sungai. Tapi kita harus yakin sungai di surga sangat beda dengan sungai yang ada di muka bumi ini. Ya, ketika Allah sebutkan khamar di surga dan di dunia ada khamar, tentu itu sangatlah berbeda. Ya, khamar di dunia ini itu bisa memabukkan, bisa menyebabkan banyak mafsadah. Sedangkan khamar yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah memabukkan, tidaklah menimbulkan mafsadat, kerusakan. Bidadari atau wanita yang cantik luar biasa Allah sebutkan di dalam Al-Quran, berbeda tentu dengan wanita cantik yang ada di muka bumi. Wanita cantik yang ada di muka bumi ini penuh dengan banyak kekurangan dan itu tabiat manusia. Ya, tabiat manusia, secantik apapun dia pasti ada kekurangannya. Dia buang air kecil, buang air besar, dia juga haid, dia mengeluarkan darah, dia juga mengeluarkan keringat, terkadang dia sakit dan seterusnya. Sangat berbeda keadaannya dengan bidadari surga. Ya, mereka tidak buang air kecil, tidak buang air besar, tidak haid. Intinya tidak ada sesuatu yang membuat manusia merasa jijik, merasa kotor. Berbeda dengan manusia, secantik apapun, sehebat apapun, sekaya apapun, pasti ada kekurangannya. Ya. Akan tetapi demikianlah Allah kabarkan bahwa ada kenikmatan wanita-wanita yang cantik disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita itu memaknai secara bahasa. Akan tetapi sekali lagi hakikatnya secara detail ya, itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sana ada kaidah penting di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, annal ittifaqa fil asma la yastalzim al ittifaqa fis sifat. Ya, kesamaan nama itu tidak melazimkan kesamaan sifat. Ya, kesamaan nama tidak mengharuskan, tidak mewajibkan sifatnya, hakikatnya itu sama. Ya, secara sederhana, nama boleh sama, ya, akan tetapi hakikat pasti berbeda. Ya, api
Di dunia Allah menyebutkan akan disediakan api bagi penghuni neraka. Api di dunia tentu berbeda dengan api yang ada di neraka Allah Subhanahu wa taala. Namanya sama-sama api. Akan tetapi hakikatnya tentu berbeda. Ya, air yang ada di dunia dengan air yang ada di neraka di surga Allah tentu berbeda. Walaupun namanya sama-sama air, ya akan tetapi ketika dia sudah disandarkan dengan suatu yang berbeda, pasti hakikatnya juga berbeda. Ya. Air dunia dengan air surga tentu sangatlah berbeda. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Maka setiap jiwa tidak mengetahui apa yang dirahasiakan, apa yang disimpan untuk mereka dari apa yang menyenangkan mata, sebagai bentuk balasan atas apa yang mereka persembahkan di muka bumi ini. Kita tidak mengetahui, maksudnya secara hakikat, secara detail, terperinci akan apa yang Allah sediakan. Akan tetapi secara makna atau secara bahasa, secara nama, Allah telah kabarkan akan hal tersebut. Allah sediakan bagi orang-orang yang taat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah berikan mereka istana-istana, tempat tinggal yang luar biasa. Allah sediakan bagi mereka bidadari-bidadari, ya, buah-buahan, daging-daging, ya, minuman-minuman yang luar biasa. Secara bahasa Allah kabarkan akan hal tersebut. Akan tetapi secara hakikat itu tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan di dalam hadis qudsi, Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "A'adtu li'ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la 'udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Sungguh aku telah menyediakan bagi hamba-hambaku yang soleh. Soleh itu artinya dia melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak manusia, melaksanakan kewajibannya sebagai hamba Allah, demikian pula sebagai manusia sosial. Apa yang disediakan bagi mereka? Mala ainun ra'at, suatu yang tak pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, bahkan tak pernah terdengar oleh telinga, wala khatar ala qalbi bashar, bahkan tak pernah terbetik di dalam dada-dada manusia. Intinya nikmat-nikmat itu ada dan telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara bahasa yang kita pahami, akan tetapi secara hakikat itu tidak ada yang mengetahui, bahkan tak pernah terbetik oleh manusia. Kalaupun dia berusaha untuk membayang-bayangkan, maka sama sekali dia tidak akan pernah mencapai kepada hakikat daripada kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita penghuni-penghuni surga yang mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, yang kekal abadi di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Kiranya demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan terus memotivasi kita untuk terus menambah amalan-amalan kita dan terus ya berusaha kita meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya demikian yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.